warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana dari kelas AK22C yang akan membahas mengenai audit internal dan pengendalian internal. Nah, adapun bab pertama itu pengantar audit internal berbasis risiko, yang dimana audit internal adalah aktivitas independen yang bertujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas operasional organisasi. Nah, fungsi utamanya adalah membantu organisasi mencapai tujuan melalui evaluasi sistematis terhadap manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Nah, adapun tujuan audit internal yaitu yang pertama, membantu unit kerja dalam mengelola risiko, yang kedua, mengidentifikasi masalah dan memberikan saran perbaikan. Nah, yang ketiga yaitu memberikan nilai tambah untuk memperkuat organisasi. Nah, audit berbasis risiko yang berfokus pada identifikasi dan analisis risiko, perencanaan audit terarah, dan keyakinan atas manajemen risiko. Nah, dengan pendekatan berbasis risiko, audit internal memberikan kepastian bahwa perusahaan telah mengelola risiko secara efektif untuk mendukung keberhasilan strategi bisnis. Nah, kedua yaitu etika dan standar profesi audit internal. Nah, auditor harus memiliki keahlian, pelatihan teknis yang memadai, serta bersifat independen, profesional, cermat, dan saksama. Nah, adapun fungsi kode etik yaitu yang pertama melindungi kepentingan anggota dan pengguna jasa. Yang kedua, menjaga kredibilitas profesi dari risiko seperti konflik kepentingan, intervensi, ataupun kolusi. Nah, yang ketiga yaitu menjadi panduan perilaku dalam melaksanakan audit internal. Nah, tujuan kode etik yaitu mendorong budaya etis dalam profesi audit dan mengatur prinsip dan norma perilaku auditor. Nah, sedangkan standar profesi merupakan ukuran mutu minimal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit internal. Nah, standar ini mencakup koordinasi audit internal, perencanaan audit internal, penilaian efektivitas tindak lanjut, dan penyediaan laporan hasil audit. Nah, bab 3 itu sejarah audit internal. Dimulai pada 3500 sebelum Masehi di Mesopotamia dengan sistem verifikasi sederhana untuk pengendalian internal. Pada abad ke-13, sistem pembukuan berpasangan atau double entry yang diperkenalkan untuk memudahkan pengawasan arus kas. Nah, dimulai pada tahun 1941 dengan berdirinya Institute of International Auditors atau AAI, auditor internal mulai menilai aspek operasional perusahaan dan menjadi setara dengan auditor eksternal. Nah, profesi auditor internal telah berkembang pesat sejak masa kuno hingga modern, dengan peran yang sangat penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal, dan mitigasi risiko. Nah, di Indonesia, keberadaan organisasi profesi menunjukkan tingginya minat dan kebutuhan terhadap profesionalisme dalam audit internal. Bab 4 yaitu memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal, yang dimana sistem pengendalian internal atau SPI dengan panduan seperti kerangka kerja KOSO dan model KOKO adalah alat penting untuk memastikan organisasi berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, auditor internal memainkan peran kunci dalam memantau dan mengembangkan SPI untuk mendukung keberhasilan organisasi. Nah, SPI adalah proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengawasan, pengukuran, dan perlindungan sumber daya. Yang kedua yaitu mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang ketiga, memberikan informasi sebagai pedoman dalam penilaian kinerja dan perencanaan masa depan. Bab 5 yaitu proses manajemen risiko. Nah, pengelolaan risiko di perusahaan menjadi faktor penting sebelum melakukan audit internal berbasis risiko. Nah, penilaian tingkat kematangan manajemen risiko membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesiapan perusahaan. Proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyusun strategi untuk mengelola ketidakpastian dengan menggunakan sumber daya. Nah, proses manajemen risiko yang pertama yaitu penetapan konteks, mengidentifikasi sasaran organisasi, lingkungan kerja, pemangku kepentingan, dan kriteria risiko. Yang kedua yaitu identifikasi risiko, menentukan potensi risiko, penyebab, dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan. Penilaian risiko melibatkan analisis probabilitas dan dampak risiko untuk mengevaluasi tingkat keparahan. Yang keempat yaitu mitigasi risiko. Metode penanganan risiko meliputi penghindaran, pengurangan, penahanan, diverifikasi, pencegahan atau pengendalian, dan transfer risiko. Bab 6 yaitu perencanaan audit. Nah, perencanaan audit internal berbasis risiko adalah metodologi yang menghubungkan audit internal dengan kerangka manajemen risiko perusahaan. Nah, perencanaan ini mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama perencanaan audit tahunan, perencanaan penugasan, dan pengembangan program audit.
Nah, audit internal dilakukan sesuai standar profesi dengan tahap-tahap perencanaan, pekerjaan, lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Auditor mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola atau governance, serta memberikan rekomendasi untuk tindakan korektif. Nah, auditor internal harus konsisten dengan tujuan perusahaan, meminimalkan prosedur tidak perlu, dan memberikan panduan yang efektif untuk setiap tahapan. Nah, dengan pendekatan ini, audit internal membantu perusahaan mencapai tujuan strategis, mengelola risiko, dan meningkatkan tata kelola organisasi. Yaitu pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti audit. Nah, secara umum, proses audit internal dapat dikelompokkan dalam persiapan penugasan audit, audit pendahuluan, pelaksanaan pengujian audit, penyelesaian penugasan audit, pelaporan penyusunan laporan hasil audit, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit atau pemeriksaan. Nah, pelaksanaan audit internal berbasis risiko terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, penilaian kematangan risiko, perencanaan audit berkala, dan pelaksanaan individual audit. Adapun tujuan akhir audit yaitu mengidentifikasi area pengendalian internal utama, memverifikasi pengendalian tersebut berfungsi, serta mengembangkan tes audit yang relevan. Nah, kompleksitas audit menentukan prosedur, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Bab 8 yaitu kertas kerja audit, di mana kertas kerja audit adalah media dokumentasi bagi auditor yang mencatat semua prosedur audit, bukti, dokumen, pengujian, dan simpulan selama proses audit. Fungsi utamanya yaitu dokumentasi proses audit, pendukung laporan audit, kontrol mutu audit, dan alat bukti. Nah, adapun penyusunan dan penggunaan kertas kerja audit yaitu auditor mencatat temuan di lapangan, baik langsung pada KKA maupun pada catatan kecil untuk disalin kemudian. Nah, 9. Pelaporan hasil audit. Nah, laporan hasil audit internal adalah dokumen penting yang menyampaikan hasil audit kepada pemangku kepentingan seperti manajer, direksi, dan komite audit. Tujuannya adalah menginformasikan, meyakinkan, dan menghasilkan. Nah, selanjutnya itu jenis laporan audit. Yang pertama, laporan final dibuat setelah audit selesai. Laporan interim disampaikan selama audit masih berlangsung untuk segera ditindaklanjuti proses dan penyampaian laporan. Yang pertama, sebelum penyampaian, laporan harus direview oleh kepala bagian audit internal untuk memastikan kualitas. Yang kedua, yaitu penyampaian laporan harus disusun dengan baik, menggunakan bahasa yang jelas dan format sesuai kebutuhan perusahaan. Ketiga, komunikasi dilakukan tidak hanya melalui laporan tertulis, tetapi juga melalui wawancara, rapat penutupan, dan pertemuan dengan manajemen senior. Bab 10 yaitu fraud dalam audit internal. Adapun teorinya yaitu fraud triangle theory menurut Donald, mengidentifikasi 3 penyebab utama fraud yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang kedua yaitu fraud diamond theory menurut Wolf and Hermanson, menambahkan penyebab keempat yaitu kemampuan untuk memanfaatkan celah. Yang ketiga yaitu fraud pentagon theory menurut Crow Horwath, menambahkan unsur arogansi. Yang keempat yaitu fraud hexagon theory menurut Pausinas, yang dimana menambahkan unsur kolusi yaitu perjanjian ilegal antara pihak. Bab 11 yaitu riset audit internal berbasis risiko. Nah, audit internal telah berkembang dari sekadar fungsi pengawasan menjadi komponen strategis dalam mendukung manajemen risiko, tata kelola yang baik, dan pengendalian internal. Efektivitasnya tidak hanya memastikan keberlanjutan organisasi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Adapun tantangan audit internal yang pertama yaitu kompleksitas aktivitas bisnis yang semakin meningkat, yang kedua tingginya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya dan kemampuan auditor internal. Nah, implikasi audit internal yang pertama, audit internal yang efektif membantu organisasi mencapai tujuan strategis. Yang kedua, diperlukan pengawasan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas audit internal untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal. Nah, itulah pembahasan singkat dari saya mengenai audit internal dan pengendalian internal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.